Nah Om, kita ngomongin tim nih. Ya. Om tergabung di tim apa sih? Ya. Udah berapa tahun mulai merintis timnya itu? Ya. Kita itu berangkat di 2021 kemarin. Itu kita ngobrol banyak. Ketika itu kita Bang Deka, Dekarol, Kang Mus, Putra Majindo. Oh, yang rambutnya gondrong. Iya. Dekarol, ya. Dekarol, Kang Mus, Putra Majindo, Ayulohan, Deni Ayulohan. Ayulohan, oh suaminya. Suaminya, gitu. Dia datang ke tempat saya, gitu. Kita ngobrolin nih. Karena pada saat itu Bogor minta support. Regional Bogor, ya. Bang support dong, bikin tim, gitu kan. Ini hasilnya ya, nih. ini hasilnya 2021. Mantap ini. Akhirnya kita bikin lah nih grup nih, bikin tim. Kita bawa tahun 2021. 2021 itu. 2021 Maret atau Januari lah, awal tahun. Udah, kita bikin. Kita namain ya, kita apa nih gitu. Kita bawa nama Tangerang karena kita berada sebenarnya di Tangerang Selatan, tapi karena skupnya lebih jauh sampai ke Tangerang kota, teman-teman kita banyak, gitu kan, Poris, teman-teman semua itu. Akhirnya yaudah Bang, bawa nama Tangerang aja. Akhirnya kita bikin Tangerang Slow. Ya. Jadi Tangerang Slow. Maksudnya Tangerang Slow ini apa sih? Nah, Tangerang Slow itu sebenarnya kita berusaha untuk membuat moto itu ya, namanya kita main ikan ya, nggak usah lah terlalu banyak ngegas emosi gitu. Kita mah slow aja. Slow tapi ya terukur lah gitu. Slow, kita mainin ikan, kita main hobi, kita cari pertemanan, slow aja. Akhirnya ya kita coba gitu. Yang mengusulkan Tangerang Slow itu siapa? Tangerang Slow ya kita ini berempat. Berempat ini? Iya. Kita terpilih lah Tangerang Slow. Iya. Nama timnya tuh? Nama timnya. Oke. Karena kita bilang slow aja Bang, slow aja gitu. Itu Iya. kata-kata itu kan sering banget muncul gitu kan. Slow aja, slow. Udah. Akhirnya kenapa nggak Tangerang Slow aja ya? Udah Tangerang Slow. Oke, jadi langsung kita bikin. Kita semua terpilih nih ya Tangerang ya. Jadi Tangerang Slow. Tangerang Slow. Sebenarnya faktornya banyak banget Tangerang itu. Tangerang Selatan, Tangerang Kota itu banyak banget sebenarnya faktor. Kalau kita kumpulin semua orang Tangerang aja sebenarnya bisa. Gitu. Kita punya apa sih, grup daerah regional gitu, bisa aja. Gitu. Karena banyak. Jadi ini mainnya baru di regional dulu ya. Kita fokus di regional kemarin. Oke, kita coba fokus di regional. Teman-teman Tangerang Selatan juga saya coba ajak gitu. Teman-teman yang di sana juga kita ajak, Tangerang Kota gitu. Kita kumpulin itu semuanya. Ko Erik gitu, Bang Deka, ayo Bang gitu loh. Gua pegangin orang teman-teman Tangerang Selatan, lu pegangin Tangerang Kota sana, lu pegang situ. Coba kita satuin, kita kumpulin. Udah kita main. Gitu. Dan ternyata kita baru main, kita langsung seri pertama itu juara. Kita langsung juara 3 sih, cuman juara 3. Satu tim yang baru itu ya lumayan lah, ada 3 gitu kan. Satu tim itu berapa banyak tuh anggotanya? Ada sekitar 40-an lah, 40-an lebih lah. 40 ya. 40 itu ada grupnya tuh di WA ya? Ada di grup WA. Mantap ini. Kita aja kalau mainin ikan ya nggak banyak sih, paling ya sekitar 50-60 ekor lah sekali nurin ikan. Ini udah banyak ini. 50 ekoran loh. Ada lawan lagi yang lebih banyak Om. Lawan kita tuh ada lebih banyak lagi, tapi kita cukup lagi lah. Ya. Nah, dari regional ini juara 3 tuh timnya. Pertama juara 3. Pertama juara 3. Seri kedua juara 2. Seri ketiga juara 2, seri keempat itu juara 1. Mantap. Nah, ini untuk teman-teman nih Om nih yang ingin bergabung nih di Tangerang Slow. Ya. Ada nggak sih naungannya gitu? Ada. Kita sebenarnya nggak mematok ini sih gitu. Kita welcome gitu sama siapapun yang memang mau coba belajar atau bermain kontes. Ayo, kita welcome, silakan gitu. Cuman ya gitu, dia paling kita punya syaratnya minimal itu dalam 4 seri lu mainin 2 kali main ikan lah gitu. Entah berapa, 1, 2. Paling nggak lu mainin ikan. Minimal 2 regional lah, itu. Regional Bogor. Ini kan seri ada sampai ke 4 nih. Yang terseri ke 1 atau nanti di final. Bebas aja gitu. Boleh.
Untuk yang teman-teman yang ingin gabung bisa langsung kontak dari Om Okonya ya. Nanti kayak saya akan sertakan di atas video atau di deskripsinya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya langsung untuk punya ikan bagus, kenapa cuma ditaruh di akuarium rumah gitu? Kenapa nggak ditombain? Betul. Nggak salah, langsung aja sikat. Langsung hubungi Om Okonya ya. Oke. Nah Om, saya tertarik nih. Gimana sih cara progres ikan dari Om Okonya sendiri nih? Untuk palanya cepet up, dicencu, di CH, apa memang tergantung gen atau gimana? Apa perlu tambahan khusus dari provitamin untuk ikannya? Nah, tanggapan dari Om nih gimana sih? Sebenarnya gitu, saya memang seneng progres ikan. Gitu. Mulai dari kecil, apalagi cetakan sendiri, anak sendiri. Saya pasti akan sortir ikan itu dari umur 3 cm 4 cm lah. Cuman risikonya tingkat kegagalannya tinggi kalau melihara ikan dari kecil memang. Gitu. Nah, kita coba untuk milah-milah ikan dari kecil. Dari mulai bentuk, body, poin lah. Di ikan tuh masuk poin nggak? Dari marking, ekor, dudukan kepala yang bakalan dia calon boom headnya kayak gimana, nyari ikan-ikan yang dudukan kepalanya bagus gitu. Itu dan itu kita sortir. Nah, problemnya ketika kita main ikan kecil itu tingkat kegagalannya amat tinggi gitu. Jadi jangan kaget ketika kita udah melihara ikan dari kecil, melihara banyak, atau ikut lelangan ikan kecil, dan ternyata hampir rata-rata yang dia progres nggak jadi. Kok palanya nggak ada, kok warnanya nggak keluar, kok hitam gitu. Padahal ikan itu butuh proses. Kenapa? Lohan itu gimana caranya kita bisa buat dia nyaman sebenarnya. Nyaman di rumahnya ya? Nyaman di tempatnya dia berada. Kenapa sih Om, ikan gua adanya mojok mulu gitu kan, hitam, itu dia. Gimana caranya? Lu nyamanin dia, ketika dia nyaman, performanya semua akan naik gitu. Terkait sama stimulan yang kita punya, gimana cara ngerangsang kepala, gimana cara ngerangsang warna, itu hanya rangsangan stimulan doang gitu. Tapi balik lagi ke gennya dia, ketika gennya memang agak susah untuk keluar warna, dia akan susah. Ketika gennya memang kepalanya botak, ya susah juga untuk dishiningin kepalanya. Gitu. Jadi semua itu harus memang dilihat indukannya seperti apa. Walaupun nggak semua sih breeder ngasih ya. Dari semua satu ternakan itu juga nggak akan semuanya super. Nah, itu kita akan pilih. Kalau mau milih ikan yang bagus, coba cari di sekatan, di seller. Gitu. Sekat satu-satu. Itu bagian dari yang sudah berarti itu udah di pilihan. Kalau mau yang lebih murah, memang di ini yang di konteng. Tapi harus pinter-pinter memilih. Gitu. Kalau perlu bawa mata langnya. Nah, yang tadi lagi nih Om, untuk yang udah di sekat nih, udah pilihan dari breedernya itu, kita ambil nih. Nah, biar dia kepalanya naik cepet up, gimana nih Om? Kita biasa gini, ada kalau saya gimana? Treatmentnya lebih gini, kita main air tinggi untuk naikin kepala. Air tinggi di tank? Di tank yang model kayak gini lah. Ini misalnya kita 20 30. 30 40. Gitu. Lebih tinggi ya? Tinggi. Dia mainnya tinggi. Jangan harus ke kanan kiri ya, itu tinggi ya. Kalau panjang itu lebih ke bodi belakang saya mainnya. Jadi dia nyibing, olahraganya begini, ekornya dapat nanti dia. Gitu. Jadi mainnya kalau mau kepala air tinggi. Nah, profit itu penting nggak sih? Provitaminnya atau pakan alami atau pelet? Ya, biasanya kalau ikan kecil kita lebih banyak lebih ke cabai, proteinnya tinggi dia, cabai, cacing beku ya. Cacing beku itu penting. Kalau masih ikan size di bawah 5 cm, jor aja cacing beku. Gak usah pakai pelet warna ya. Gak usah, nanti pelet warna. Pelet warna nanti kalau udah semuanya dapat, body dapat, baru mainin warna. Warna paling gampang ya. Paling gampang. Kalau mutiaranya
kusam atau dia yang mendem, Ya. ya tinggal kita main lampu, tanning Lampu. lampu. Kalau cencu, nah Heeh. ini ada dua. Kenapa ikan itu cencu sama kampa, gimana treatmentnya? Ini Ah. beda nih. Oh, beda. Beda. Gimana nih? Penting nih. Kalau kampa itu cenderung vintelnya itu keras. Oh, Jadi tulang-tulangnya keras. tulang-tulangnya keras. Wih, oke, Jadi oke. kemungkinan dia gondrongnya itu jarang. Makanya jarang banget melihara kampa itu kita nyalon. Oh, iya, Salon. iya. Tapi kalau cencu itu banyak banget yang masih vintelnya itu gondrong-gondrong, Om. Gondrong-gondrong. Gondrong ke atas, gondrong ke bawah Iya, iya, gitu. benar, Udah kayak benar, gitu-gitu. Nah, itu Benar. harus sering-sering treatmentnya tuh, potong, serit. Nguras, Tuh, nguras juga kalau nih. cencu. Nah, Ah. makanya dua tuh, beda treatmentnya. Dan backgroundnya juga pengaruh, saya kasih juga background. Untuk cencu yang karakter mutiaranya rapat dan banyak, Ya, itu usahain pakai backgroundnya itu yang putih atau aluminium foil. aluminium foil ya. Iya. Putih atau aluminium foil. Iya. Semua ya. Heeh. Kanan, kiri, bawah. Ya, Belakang, background aluminium foil. background belakang lah paling enggak. Oke. Nah, kalau kampa Heeh. itu pakainya biru. Oh, biru backgroundnya. Backgroundnya biru. Biar lebih apa nih? Dia lebih hidup dan lebih ini aja kalau cencu di background warna biru itu dia cenderung hitam, Oh, nggak shining ya? nggak shining. Jadi Oh, dilihatnya juga gitu. kurang enak kok. Gitu. Kok kelihatannya hitamnya gitu. Iya, iya, Dan iya. tampilannya nggak enak gitu. Walaupun nanti kalau kita pindahin juga dia akan berubah. Oke, nah ini ya solusi dari Om Okot nih untuk Hmm. progres background tank. Background tank. Penting banget ya. Penting background tank. Untuk Kangfa di backgroundnya biru. Biru. Untuk Cencu backgroundnya putih atau aluminium foil. Ya. Karena akan lebih cerah mutiaranya. Mm-mm. Nah, Mm. pH itu penting nggak Om? Ya penting. Jadi kadang-kadang kan kita di air itu problemnya di air. Karena Ya. melihara ikan itu gimana caranya kita ngerawat air sebenarnya itu tujuannya. Tujuannya air. Air yang paling penting. Yang penting. Gitu. Lu mau melihara ikan, lu pastiin lu juga bisa melihara airnya. Gitu. Oke. Bukan cuma ikannya. Kenapa? Karena ikan itu sangat berpengaruh dengan air yang dia di tempat dia gitu. Oke. Itu mempengaruhi performanya dia. Ada beberapa masalah di air. Biasanya yang sering kita hadapin di air tuh gini. Kita lokasinya beda-beda nih. Kayak misalnya lu daerah-daerah Poris ke sana Iya. yang memang air tanahnya jarang dan biasanya Ya. pakai PDAM ya gitu. Iya. Kalau di selatan sini airnya masih bagus Oke. gitu. Ada beberapa yang misalnya tingkat pH-nya sama kadar oksigennya. Di tempat gua termasuk yang kadar oksigennya kurang Oke. gitu. Kadar oksigen. Jadi kalau kita ganti air itu ikan ngap-ngapan. Jadi benar-benar harus kita kuras total, Iya. tapi kita spare tank satu. Yang baru. Tank satu yang kita endep. Endepin airnya. Jadi kita kuras dulu, endepin air 1 hari, kasih mesin. Nah baru ini dikuras gitu. Baru nanti ikan dicemplungin ke sana pindah gitu. Jadi harus ada spare untuk Ya, itu kan performnya langsung walaupun memang air baru ya. air baru. Oke. Karena gitu, apalagi yang air nggak pakai toren ya. Iya. Kalau toren kan masih ada endep, dia ngendep. Nah Iya. kalau yang nggak toren itu yang langsung air tanah, biasanya ikan mabok, Diem dulu gitu ya. diem gitu. Pojok. Mending kalau cuma diem, kalau langsung mati. Berapa kali pernah juga gua Oh, gitu. pernah di sini begitu. Pernah waktu di toko sih Om. Oh, di toko. Waktu di toko. Di sini toren bagus. Kalau di toko itu air tanah juga. Air tanah itu mati Om. Karena Iya, kadar iya. oksigennya. Jadi benar-benar air baru tuh kalau perlu oksigen kencengin semuanya tuh aerator. Bubuk gitu. Biar ada oksigen banyak Iya, di dalam oksigen itu banyak. ya. Tuh. Oh, gitu. Belum. Nah, ini solusinya nih. Belum pH. Heeh. Karena pH yang bagus itu kan 7. Sama kayak 7. kalau air mineral lah. Itu Iya, paling iya, bagus. iya. pH. Oke. Nah, ini yang semua air sebenarnya bagus Om ya. Mm-mm. Tapi lebih bagus itu air apa sih Om? Air pump kah? Air isi ulang yang galon itu? Iya, iya, Atau air tanah ini? iya. Kita kan tergantung ini juga Om, budget. Budget ya? Budget gitu. Ketika kita bisa pakai air tanah, kenapa enggak? Ya. Gitu kan. Nah, problemnya apakah air tanahnya bagus gitu. Ketika nggak bagus gimana nih caranya nih gitu kan. Sampai yang ekstrimnya kita beli air mineral isi ulang gitu. Itu ekstrimnya Oke. tuh. Tapi kan berapa biaya yang akan dikeluarkan kalau kita Benar, setiap benar. ganti air kita pakai air mineral gitu kan. Nah, udah kita biasanya pakai tendon, pakai inian. Di dalamnya dikasih lagi karang jahe Iya. gitu.
Biasanya kita kalau mau stabilin pH kita pakai karang jahe kita masukin. Jadi biar lebih pH-nya lebih bagus ya. Jadi ya, Jaga lagi. ngejaga pH-nya gitu. Belum yang lohan itu kalau bisa juga dipelihara di dalam ruangan biar suhunya stabil. Karena ada kenapa kendalanya kita sering ikan tuh sakit kalau nggak barefoot WS gitu. Ketika kita mainnya di outdoor yang banyak udara masuk itu akan masalah. Karena suhu ekstrimnya itu di jam-jam 3 jam 4 pagi itu suhu ekstrim. Perubahannya langsung dingin banget. Itu yang enggak. Kenapa? Lohan itu termasuk salah satu ikan yang memang dia maunya hangat, suhunya 28 derajat. Dia sama ikan diskus lah, itu 2 ikan itu, selebihnya enggak. Jadi jangan sampai gimana caranya ikan jangan sampai dingin. Oh, Dingin jadi harus kuncup. jaga suhunya ya. Iya, dingin kuncup. Kenapa makan ikan selalu pakai heater? Gitu. Iya. Apalagi di breedernya itu dia cengeng. Dia sering dipakein heater. Oh. Otomatis ketika kita pelihara karena dia terbiasa kecilnya pakai heater, gedenya WS. cengeng, iya WS. Wah, itu dia Gitu. tuh. Kecuali breedernya memang ekstrim juga. Dari kecil memang dia nggak pakai heater. Di outdoor aja udah Iya, kebuka. Dia nggak akan cengeng. nggak gitu. cengeng gitu. Nah, itu kalau solusinya nih, masalah ikan penyakitnya nih, di lohan itu apa nih? Yang Ikan- sering-sering terjadi yang di paling sering lohan. terjadi itu kan barefoot sama WS Ah. sama ekor kuncup lah. Ah. Tanda-tandanya udah kelihatan sih. Saya biasanya ikan itu ketika dia udah diem aja, yang tadinya dia agresif, maksudnya dia jalan Banyak sana, gerak ya? banyak gerak, tiba-tiba diem, itu coba dilihat, itu coba disenterin. Jangan-jangan ada jamur nih, WS, wet spot, gitu. Atau coba beraknya, dilihat dari tanda-tanda. Akhirnya apa? Performanya turun, makannya kurang, nggak mau makan. Akhirnya apa? Palanya yang dari jenong jadi kempes. kempes, iya. Performanya dia jadinya. Gimana Nah. caranya? Kita harus memaksimalin dia. Paling nggak heater Ah, gitu. Style di Kalau udah dia sakit atau kurang makan, heater aja obatnya. style di angka Di angka biasanya kita itu kalau panas itu 18 ya. derajatnya, Iya, 18 lah. derajatnya ya. Mm-mm. Oke, itu yang sampai yang kalau udah parah maksimal, gitu. maksimal Om. Pokoknya lu setelin maksimal aja. Oh, sampai full. Iya, sampai full. Sampai full berarti 32 ya? 32, 30, derajat. 32 lah. Iya, oke. Gitu. Nah, udah sampai parah banget lah itu ya. Udah parah banget. Biasanya WS itu cuma satu obat itu doang. Kasih heater full Heeh. sama ya obat murah Metalin Blue lah yang cuma Blue, gold ya. Ditetesin langsung atau gimana ke Langsung badannya? aja di badannya. Oke. Kalau Nah, mau ekstrim lagi, loose pon, oh digosok. digosok aja. Oh, Kalau digosok emang- tuh ya. Kalau mau ekstrimnya gitu, lu nggak mau lama gitu. Kalau itu memang lama proses bisa 2-3 hari itu rontok WS-nya nanti. Nah, Om kan pernah di tim nih. Hmm. Pernah nggak sih waktu pas pulang dari ontes itu ikan sakit atau mojok atau udah- gimana? Udah pasti Om. Karena beberapa daerah itu kan airnya jelek gitu. Iya. Kita pernah ke Lampung, ke Palembang, cerita temen sih gitu. Di sana Ya. airnya jelek, baru sampai kita cemplungin aja juga. Makanya itu pentingnya tim handling. Kita punya tim Ya. handling itu wah luar biasa lah tim handling kita di arena gitu. Dia akan tahu di mana kondisinya ikan. Makanya tim handling itu kan yang memastikan ikan baik-baik aja di arena dan dia perform. Oh, Itu itu pentingnya tim handling. handling itu mantep ya. Bang, dia. Itu Sibuk banget ya. sibuk banget itu ujung tombak itu di arena dia. Oh, Dia itu setiap tuh. hari ada di arena buat memastikan ikan-ikan kita itu fine-fine aja. Wah, itu dia Gitu. tuh. Jadi jangan ini ya, sama tim handling itu benar-benar apa ujung tombak dari tim ya. Itu Tim yang kontes. effortnya luar biasa dia di arena. Nah, itu yang ikut-ikut kontes harus bersyukur punya tim handling sampai menyempatkan waktunya sibuk sendirian. Wah, itu dia tuh benar-benar ya. Iya. Nah, ini kedepannya nih Om, terakhir nih. OS series ini mau lanjut ngebreed apa khusus progres aja atau lebih cetak lagi di serian selanjutnya di main di CH aja atau langsung ke Cencu atau ke semuanya sih? Gue rencana ke depannya lebih ke spesifik lagi Om. Jadi kemungkinan 2 sih. Gue akan coba nge-breed yang limited edition aja lah. Oke, yang jarang-jarang ya. Ya. Kalau nggak klasik yang tadi itu Ya, atau Golden Bass GB ini. GB ya, GB atau klasik. Ya, Nah, serian selanjutnya. Nah,
dari OS Series. Iya. Nah, kalian tungguin aja ya. BB sama buru klasik ayaknya. lah, siap-siap nanti. Kita Nah. lagi fokus di sini dulu. Oke, nah ini tadi kalian sudah melihat indukannya seperti apa. Khusus saya persembahkan untuk sahabat story dari Om Okonya langsung nih. Oke, segitu aja Om ya. Siap Om. Pertemuan kita. Insya Allah nanti kedepannya semoga umur kita panjang, farm Om Oko makin besar, nanti akan kita liput lagi. Ya, oke, Ya, segitu aja. oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Sehat selalu. Ya. Salam Jenong. Salam Jenong. Oke.